Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Tak hentinya saya berdoa semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran indahnya kebersamaan, tema 1 subtema 1 juga. Pada pembelajaran yang kedua kali ini kita akan belajar bersama yaitu segi banyak. Dalam bacaan Pawe Budaya ya, pada saat menyaksikan Pawe Budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, itu ada gambar. Dari gambar itu anak-anakku bisa menemukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Ini ada gambar rumah, ini ada gambar mobil, ini ada gambar orang memakai alat-alat untuk menari dan sebagainya. Nah, dari gambar itu anak-anakku bisa menemukan sebanyak-banyaknya bangun datar. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar bersama mengenai segi banyak. Apakah segi banyak itu? Nah, segi banyak artinya adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak sisi dan sudut. Paling sedikit mempunyai 3 sisi. Nah, ini. Jadi, berikut ini adalah segi banyak. Ini ada segi banyak ya. Kalau segi banyak itu harusnya tertutup. Kalau terbuka masih ada terbuka itu bukan segi banyak. Bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Nah, ini yang bawah. Yang bawah ini bukan dinamakan segi banyak karena apa? Ini masih ada yang terbuka. Lingkaran juga bukan termasuk segi banyak. Karena apa? Karena ini tidak ada sudutnya. Menurut bentuknya, segi banyak terbagi atas 2. Yang pertama, segi banyak yang beraturan, dan yang kedua, segi banyak yang tidak beraturan. Yang A, ciri-ciri dari segi banyak yang beraturan itu yang pertama adalah memiliki banyak sisi yang sama. Jadi, panjang sisi-sisinya itu harus sama. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya juga harus sama. Kalau besar kecilnya sudut nggak sama, itu bukan segi banyak beraturan. Lah, kebanyakan bentuk-bentuknya harus cembung. Nih, bentuknya kebanyakan cembung. Dan yang B, sedangkan ciri-ciri dari segi banyak yang tak beraturan, ini kebalikan, yaitu memiliki sisi yang tidak sama panjang. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Sisi-sisinya tidak sama panjangnya. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya juga tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin ada yang siku-siku, ada yang lancip, ada yang tumpul. Nah, bentuk-bentuknya bisa cembung dan juga bisa cekung. Ini adalah perbedaan antara segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Pada gambar, coba lihat kalian, ini ada gambar, ada bangunan yang berderetan, ada mobil yang lewat, ada rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Ini adalah bangunan-bangunan ini bisa kamu lihat bahwa dari gambar itu kamu bisa menemukan berbagai macam bangun datar. Ada segi 4 atau persegi, ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang dan sebagainya. Nih. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah gambar yaitu lebah, sarang lebah. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak
bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Nah, ini adalah pemanfaatan bangun datar atau pemanfaatan sisi banyak ini. Dari gambar dan bacaan yang ada di atas, maka coba kalian renungkan, kalian diskusikan mungkin sama teman belajar kalian di rumah, atau kalian bisa bertanya pada orang tua kalian. Yang pertama, tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada sekitarmu. Kamu lihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar kamu atau benda-benda yang ada di sekitar kamu, itu kamu lihat. Nah, tulis itu menggunakan segi apa? Mungkin menggunakan segitiga atau persegi atau segi panjang atau mungkin lingkaran dan sebagainya. Yang kedua, apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah kalian mengamati, setelah kalian memahami, nah segi banyak itu manfaatnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya kalian bisa membayangkan, oh gunanya untuk ini, untuk ini. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira yang terjadi bagaimana? Mungkinkah kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sesuatu yang ada dalam sekitar kita, atau mungkin kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih tidak bermanfaat karena kurangnya segi banyak dan sebagainya. Nih, kalian tiga masalah ini coba kalian renungkan, kalian diskusikan, kalian pertanyakan. Nah, selanjutnya anak-anakku, keberagaman budaya Indonesia ini sangat indah. Di antaranya tarian, ada rumah adat, ada makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Ya, tangram. Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Ini yang pertama adalah tarian, ada rumah adat, yang ketiga juga tarian. Nah, dari gambar tarian, rumah adat, dan tarian lagi, ini bisa kalian imajinasikan atau kalian bikin dengan sebuah tangram. Tangram ini adalah yang di bawah ini. Bentuk di atas disusun dari tangram. Apakah tangram itu? Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah tangram itu? Nah, tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, ini ada, kamu hitung ada merah, kuning, biru, coklat, hijau, ungu. Nah, ini jumlahnya ada 7. Ini bentuk-bentuk yang bisa digunakan untuk membuat tangram. Bisa dibikin seperti orang menari, dibikin seperti bangunan, dibikin seperti. Nah, sekarang saatnya kamu membuat tangram. Yang pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memilih bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nih, yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Yang ketiga, ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Yang keempat, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Yang kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2,
kamu akan memperoleh bentuk jajaran ginjang dan segitiga. Ini adalah langkah cara membuat tangram. Ini kalian bisa praktekkan dengan membuat tangram sendiri. Baiklah adik-adikku, sekarang ayo berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari tangram. Mintalah pendapat temanmu. Ini adalah contoh menarik. Sekarang saatnya kalian berlatih menari tarian Bungong Jumpa. Bungong Jumpa itu berarti bunga cempaka. Nih, tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan memperoleh gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu yang A. Ini adalah kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan dua kaki ke kanan dua kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan dua kali ke kiri dua kali. Ini kalian praktekkan sendiri ya. Gerakan yang B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak dua kali, hitungan dua kali depan. Yang kemudian menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak dua kali, hitungan 2 kali 8. Yang D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri, bergantian kaki berjalan di tempat sambil diayun. Dan yang E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri, hitungan 2 kali 8. Nah, itu adalah cara menari tadi. Nah, sekarang ini ada bacaan. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ini ada gambar Pak Sami dari Maluku, ada Pak Encep dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, identifikasi keberagaman berikut. Nah, sekalian kalian nyoba. Kira-kira kalau Pak Sam ini berasal dari daerah Maluku. Bahasa daerahnya namanya apa? Makanan khasnya apa? Alat musik daerahnya apa? Pakaian daerah adatnya apa? Tarian daerahnya apa? Kebiasaan orang sana itu apa? Nah, Pak Encep ini adalah orang yang berasal dari Sunda. Bahasanya apa? Makanan ciri khas orang Sunda itu apa? Alat musik dari daerah Sunda itu apa? Pakaian daerahnya itu namanya apa? Tarian daerahnya adalah apa? Kebiasaannya apa? Nah, kalian bisa menyebutkan. Kalian bisa membuka buku mencari referensi atau kalian bisa tanya pada ini. Sekarang ada bacaan lagi, siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran.
Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari bacaan tadi, coba kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya apa? Dan yang kelima, apa yang terjadi jika warga tidak mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan? Nih, dari bacaan kalian menjawab soal-soal tadi. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi. Jadi keberagaman, perbedaan ini bukan salah satu untuk bercerai-berai, tapi semuanya adalah sebagai sarana untuk mempersatu kita. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jangan lupa untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid maupun kegiatan TPA di rumah. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.